Hai semua, selamat datang kembali di channel saya ya. Di video kali ini saya mau berbagi budgeting keuangan untuk di bulan Januari, karena kita sudah mau masuk bulan Januari. Jadi saya akan buat budgeting keuangan Januari 2021. Tonton videonya sampai habis ya. Jadi sudah nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah betul-betul berada di penghujung tahun 2020. Bener-bener tinggal hitungan hari aja kita udah masuk di tahun 2021. Dan untuk di tahun depan ini aku sangat excited banget menyambut tahun baru ini. Semoga tahun depan ini penuh dengan kejutan yang membahagiakan. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi, seperti biasa, tanpa perlu ada ketakutan lagi terhadap pandemi ini. Pokoknya banyak banget harapan-harapan yang aku pinginkan di tahun 2021 ini. Harapan yang di 2020 mungkin belum tercapai. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa mencapai goals-goals kita yang baru. Nah, aku juga excited banget nih buat nulis tentang keuangan lagi di tahun 2021. Dan di kali ini kenapa aku excited, karena aku mau coba bikin budgeting keuangan tapi pakai konsep seperti mau nulis bullet journal gitu. Jadi seperti ini, aku buat dulu ini bagian depannya ini untuk covernya. Dan kali ini aku ambil tema awan dan bintang-bintang karena besar harapan di tahun 2021 ini seperti bintang-bintang ini, semoga penuh cahaya yang menyenangkan, membahagiakan kita. Jadi maaf ya teman-teman kalau memang gambarnya agak kurang bagus, karena memang aku pada dasarnya baru-baru mulai belajar untuk menggambar, dan idenya seperti biasa aku ambil dari Pinterest. Jadi teman-teman kalau mau kepengen buat bullet journal atau keuangan dengan tema-tema begini, coba aja download aplikasi Pinterest. Di situ banyak banget tema, dan kalau memang kita masih nggak ngerti buat gambarnya ini gimana, di situ juga ada cara-caranya, step by stepnya gimana caranya ngegambar tema-temanya itu. Selanjutnya ini awannya aku kasih warna di ujung-ujungnya gitu, pakai stabilo biasa aja. Tujuannya supaya jurnal keuangannya ini dibuka itu lebih menarik, berwarna-warni kayak gitu. Semoga jadi kita bisa semangat buat ngebuka bolak-balik, karena memang jurnal keuangan itu wajib banget dibuka terus ya teman-teman, supaya memantau keuangan kita selalu. Jadi jangan cuma awal nulis baru dibuka, nanti selesai akhirnya baru dibuka lagi. Jangan ya teman-teman, kalau begitu kita nggak bisa kontrol keuangan kita dengan benar. Selanjutnya aku warnain lagi ini untuk bintang-bintangnya, aku kasih warna kuning supaya agak lebih mencolok gitu. Dan bintang-bintangnya ini ternyata nggak simetris ya teman-teman, maaf ya, karena memang bener-bener baru belajar, jadi mohon dimaklumi gambar-gambarnya ini memang kurang. Selanjutnya untuk tulisan bulan Januarinya ini cukup aku tebali aja. Kalau teman-teman ada yang pinter buat lettering, bagus banget kalau pakai brush pen, itu bakal lebih menarik jadinya. Aku benernya punya brush pen, cuma aku nggak bisa lettering pakai brush pen, pakai pulpen aja aku nggak simetris gini, gimana pakai brush pen. Jadi ya udah aku ambil mudahnya aja, daripada aku nggak bikin jurnal keuangan, jadi mending ya udah aku pakai pulpen gini aja. Selanjutnya untuk halaman yang kedua ini aku bikin dulu goals dan rules di 2021, karena kan ini awal tahun yang dibuat. Jadi aku buat goalsnya ini nanti bakal cukup untuk 1 tahun sekali aja, jadi aku nggak bikin goals setiap bulan. Jadi aku bikin goals ini untuk 1 tahun. Yang pertama aku tulis dulu goalsnya 2021, juga aku kasih awan-awan lagi. Goals yang pertama ini aku buat bebas hutang. Alhamdulillah tutup tahun 2020 ini aku bebas hutang, jadi pengen banget di 2021 semoga aku tetap bisa konsisten untuk tanpa hutang. Dan yang kedua aku pengen banget punya tabungan 18 juta. Kenapa aku pilih 18 juta? Karena aku pengen terbebas finansial dari tabungan, yaitu 3 juta dikali 6 bulan untuk biaya hidup sendiri. Yang ketiga itu ada
pengen banget punya tabungan emas. Semoga di tahun depan selain bisa nabung uang, aku juga bisa nabung emas. Dan yang keempat, aku pengen channel YouTube aku bisa dimonetisasi. Jadi teman-teman tolong bantu supportnya ya. Semoga channel aku ini bisa segera dimonetisasi dan aku bisa juga lebih semangat untuk upload videonya. Selanjutnya setelah buat goals, aku buat terus di tahun 2021. Terus ini merupakan aturanku bagaimana aku harus menjalani kehidupanku dalam hal keuangan. Dan untuk yang pertama di sini aku bikin untuk selalu membuat budget keuangan setiap bulan, karena itu memang sudah jadi hal wajib, menu wajib banget di dalam kehidupan aku, supaya aku selalu bisa mengontrol keuangan aku, supaya aku nggak jadi males. Pokoknya aku harus betul-betul komitmen buat bikin budgeting keuangan setiap bulan. Dan untuk terus yang kedua, aku harus bisa untuk nggak belanja online. Aku betul-betul harus bisa tahan diri untuk tidak belanja online yang hal nggak penting, karena di tahun 2020 ini aku masih ada belanja yang kebutuhan yang menurut aku kurang penting. Jadi semoga di 2021 ini aku betul-betul bisa kurangi atau bahkan menghilangkan belanja online itu. Dan terus yang ketiga itu harus bisa hidup sesuai budgeting. Maksudnya ini aku betul-betul harus bisa menerapkan budgetingku ini di dalam kehidupan nyataku. Jadi bukan hanya sekedar tulisan. Jadi aku betul-betul bisa menghabiskan uang itu sesuai dengan budgeting tanpa ada nombok. Kalau ada sisanya itu syukur, alhamdulillah banget. Setelah selesai buat goals dan rules, di sini aku cuma cukup hias-hias aja, dekor-dekor lagi. Ini kertasnya agak tembus ya, jadi agak kurang menarik dilihat. Warna yang di belakangnya ini tembus ke belakang. Padahal aku udah beli kertas yang 85 GSM, tapi ternyata masih tembus juga. Selanjutnya untuk di halaman ketiga ini aku bikin kolom untuk bills. Bills ini maksudnya untuk catatan tagihan-tagihan apa aja yang harus aku bayar. Ini buat reminder aku tanggal berapa tagihan yang wajib aku bayar. Jadi teman-teman kalau memang punya bills tagihan kayak gini boleh juga ditulis kayak gini ya. Di sini aku bikin dulu kolom-kolomnya ya, terdiri dari 3 kolom, dan untuk barisnya nggak aku garisin karena nanti mungkin ada tagihan yang aku kelupa, jadi aku biarin garisnya agak banyak. Dan untuk di tabel yang kedua untuk grocery juga aku buat dengan kolom yang sama, terdiri dari 4 kolom, dan untuk barisnya juga nggak aku garisin. Untuk di tabel bills ini kolom yang pertama itu isinya bills, untuk nama billsnya apa aja, yang kedua date, dan yang ketiga ada notes. Untuk bills aku ini yang pertama untuk pembayaran internet, yang kedua kos, dan yang ketiga listrik kos, lalu yang keempat ada listrik rumah. Tanggalnya juga menyesuaikan dengan tanggalan pembayaran masing-masing. Selanjutnya untuk di tabel yang kedua untuk grocery ini isinya ada deskripsi, quantity, harga, dan notes. Untuk deskripsinya aku tulis apa aja kebutuhan yang aku beli, kuantitinya juga aku isi berapa banyak yang mau aku beli, harganya juga aku isi. Harganya ini aku kira-kira aja ya, sesuaikan dengan nota pembelianku yang sebelumnya. Jadi lumayan teman-teman, dari menulis harga gini kita bisa tahu kisaran uang kita yang bakal keluar nanti berapa. Selanjutnya ini aku kembali cuma cukup hias-hiasin awan-awannya lagi dengan warna yang sama, biru, kuning, supaya senada dengan di kolom-kolom yang sebelumnya. Selanjutnya setelah selesai bikin bills dan grocery, disinilah kita buat untuk monthly budgetingnya. Disinilah tempat aku menuliskan nanti pos-pos gajiku itu bakal aku masukin kemana aja. Di sini aku bakal bikin 5 kolom karena pos gajiku ini terdiri dari 5, jadi kolomnya aku bagi jadi 5. Untuk di judulnya aku tulis monthly budget.
Untuk pos yang pertama, aku tulis dulu pendapatan aku ada berapa di bulan ini, dan tentunya masih sama, pendapatan aku 3 juta rupiah. Lalu untuk pos yang kedua, aku isi untuk saving aku atau menabung aku, dan juga masih sama, saving aku terbagi dua, untuk tabungan berjangka dan juga tabungan biasa. Tabungan berjangka nilainya Rp200.000 dan tabungan biasa nilainya masih sama juga Rp400.000. Jadi total saving aku itu ada Rp600.000. Lalu untuk pos yang ketiga, aku buat kewajiban. Kewajibanku juga yang pertama masih untuk kos, yang kedua untuk mamaku, dan yang ketiga listrik di rumah, dan yang keempat listrik di kos. Untuk kos budgetnya ada Rp850.000, untuk mama ada Rp300.000, listrik rumah ada Rp250.000, dan listrik kos Rp100.000. Jadi di bulan ini alhamdulillah banget listrik di rumah orang tuaku itu ada penurunan pembayaran Rp50.000, dan menyebabkan kewajibanku jadi pas 50%, gak lebih kayak di bulan-bulan sebelumnya. Dan untuk pos yang keempat itu ada kebutuhanku yang pertama itu ada belanja bulanan, yang kedua untuk kuota, yang ketiga bensin, dan yang keempat sayur juga gas. Belanja bulanan di sini aku budgetkan Rp150.000, untuk kuota Rp50.000, bensin Rp80.000, sayur Rp350.000, juga gas Rp30.000. Jadi total sayur dan gas itu Rp380. Total kebutuhanku ada Rp660.000. Lalu selanjutnya untuk sisa gaji itu aku kurangi dari semuanya, dapat hasil sisa gaji Rp240.000. Selanjutnya setelah selesai membuat monthly budget, lalu aku buat budget spending. Budget spending ini gunanya untuk nge-track kemana aja uang budgetku ini kupakai, apakah sesuai dengan opsinya, apakah dia lebih besar daripada budget pemakaiannya, dan untuk mengontrol aku apakah aku boros dalam pengeluaran budgetku yang udah aku pos-posin ini. Dan di sini untuk kolomnya aku bagi jadi 3 kolom, dan aku juga nggak garisin, biar nanti aku garisinnya menyesuaikan aja dengan pengeluarannya ada berapa aja. Pokoknya di budget spending ini apapun pengeluaran kita setiap hari, meskipun itu cuma Rp100, itu wajib kita tulis di sini supaya kita betul-betul tahu uang kita ini larinya ke mana aja. Dan kolomnya ini terdiri dari tanggal, deskripsi, juga jumlah. Jadi nanti tanggalnya itu tanggal transaksinya, dan deskripsi itu transaksi apa, dan jumlah itu nilai uang yang aku keluarkan berapa. Lalu selanjutnya di awan yang kecil-kecil ini aku tulis-tulisin nih masing-masing posnya ini, yang pos kebutuhan itu apa aja aku tulisin. Jadi nanti ketika nulis di spending tracker ini aku bakal tulis pakai pulpen biasa, lalu aku kasih warna stabilo menyesuaikan dengan pengeluarannya itu lagi apa aja yang aku tulis. Selanjutnya ini aku tempel-tempelin washi tape di tabel-tabel yang memang tadi garisnya agak kurang rapi. Jadi washi tape ini penyelamat banget ketika tulisan kita nggak rapi atau ada coretan yang salah, kita tutup aja pakai washi tape, jadi dia malah jadi seperti dekor. Nah, jadi udah selesai nih teman-teman jurnal keuangan aku di bulan ini dengan gambar yang seadanya, masih berantakan. Semoga juga aku betul-betul bisa mengisi atau menghabiskan uangku sesuai dengan budget yang aku tulis di bulan ini, dan semoga dengan tema jurnal aku yang baru ini aku bisa lebih semangat lagi untuk menulis keuanganku setiap hari aku mengecek. Dan teman-teman kalau mau pakai tema yang sama juga boleh, atau mau pakai tema yang lain juga boleh. Semangat ya teman-teman menyambut tahun 2021.